Dalam beberapa bulan terakhir, pihak-pihak terkait di Indonesia yaitu Kementerian Pertahanan dan PT PAL Indonesia terlibat dalam diskusi intensif mengenai kontrak pengadaan kapal perang jenis fregat yang telah efektif setengah tahun yang lalu. Sebagaimana diketahui, pangkal permasalahan kontrak tersebut adalah desain kapal yang akan dibangun. Apabila mengacu pada kontrak yang kini berlaku, fregat yang nanti akan dibangun berdasarkan varian kelas Iver Wilfred yang akan memiliki panjang keseluruhan 143,57 meter. Akan tetapi, Babcock yang menjadi calon mitra PT PAL Indonesia menyorongkan varian kelas Iver Wilfred yaitu Arrowhead 140 yang mempunyai panjang keseluruhan 138,7 meter. Sikap Babcock yang membawa desain Arrowhead 140 dapat dipahami karena desain tersebut telah proven. Arrowhead 140 telah menjadi pilihan Kementerian Pertahanan Inggris untuk mengisi kebutuhan fregat Type 31 yang akan menggantikan fregat Type 23. Apabila harus mengembangkan desain baru yang merupakan turunan dari Arrowhead 140 dengan panjang 143,57 meter, terdapat risiko besar sekaligus tambahan biaya di sana. Sementara nilai kontrak pengadaan fregat itu telah dikunci yaitu 720 juta US dollar untuk 2 buah kapal. Tentu saja Babcock tidak mau bertanggung jawab apabila terjadi masalah dengan desain 143,57 meter, terlebih peran mereka dalam kontrak pembangunan fregat itu bukan sebagai kontraktor utama. Guna mengatasi perbedaan, Babcock telah mengusulkan proposal desain baru yang panjangnya 140 meter kepada Indonesia. Desain tersebut merupakan varian dari desain Arrowhead 140 meter yang memiliki panjang 138,7 meter. Desain yang diusulkan berakibat adanya perubahan layout ruang mesin, perubahan arrangement, dan penambahan berat, seperti adanya penambahan sonar dan emergency diesel generator berbasis baterai. Suatu perlengkapan yang tidak ada pada desain Arrowhead 140 dengan panjang 138,7 meter yang sebelumnya ditawarkan kepada Indonesia. Boleh jadi desain 140 meter yang diusulkan oleh Babcock adalah penambahan panjang yang masih dapat ditoleransi secara teknis guna meminimalkan risiko desain. Sebab bagaimanapun, Babcock sebagai perusahaan besar dan ternama di dunia perkapalan internasional tidak ingin namanya rusak karena isu kegagalan desain. Penawaran desain 140 meter kepada PT PAL Indonesia tentu saja tidak gratis karena ada biaya desain di dalamnya. Begitu pula apabila PT PAL Indonesia memutuskan untuk bermitra dengan firma Inggris ini guna memberikan supervisi dan asistensi pembangunan kapal, dapat dipastikan terdapat bagian dari kontrak pengadaan fregat senilai 720 juta US dollar yang harus dibayarkan kepada Babcock. Secara teori, perubahan panjang fregat menjadi 140 meter yang diikuti dengan perubahan arrangement dan penambahan berat dapat berpengaruh pula pada konfigurasi sistem senjata yang akan dipasang nantinya. Bagaimana dengan konfigurasi senjata pada desain fregat dengan panjang keseluruhan 140 meter tersebut? Apakah konfigurasi sistem senjatanya sama dengan fregat 143,57 meter sebagaimana diatur dalam kontrak yang sekarang berlaku? Apakah desain fregat dengan panjang 140 meter tawaran Babcock akan mempunyai sistem senjata yang lebih mematikan dibandingkan dengan Arrowhead 140 138,7 meter? Mengacu pada sumber tertulis yang tersedia, Babcock menawarkan pemasangan sejumlah senjata pada proposal fregat 140 meter. Guna menghancurkan sasaran di udara, fregat itu akan dilengkapi dengan Vertical Missile Launcher VLS 2x6 cells, rudal permukaan ke udara jarak menengah. Sasaran udara dapat dicegat pula dengan rudal permukaan ke udara jarak jauh yang memiliki VLS 2x6 cell. Adapun target kapal perang permukaan akan dihantam oleh rudal permukaan ke permukaan jarak jauh yang meluncur dari VLS 2x8 sel. 2 buah meriam 76 mm digeladak perang pun siap menghantam sasaran di permukaan dan udara, di mana dapat dipastikan meriam Leonardo 76 mm akan menjadi pilihan bagi fregat ini. Untuk kepentingan pertahanan diri terhadap ancaman permukaan dan udara, fregat 140 meter akan dilengkapi pula dengan satu unit CIWS kaliber 35 mm. Sasaran kapal selam diharapkan dapat diluluhlantakan torpedo yang melengkapi fregat hasil desain Babcock ini.
Namun sebagaimana praktek yang umum di Indonesia, semua senjata yang melengkapi fregat 140 meter adalah fit for but not weight, kecuali satu unit meriam 76 mm dan satu buah CIWS 35 mm. Menyangkut peralatan elektronika dan combat management system, Babcock menggandeng Thales karena keduanya telah bermitra dalam konsorsium Arrowhead 140. Selain itu, akan tercipta efisiensi biaya dalam desain dibandingkan dengan harus menggunakan peralatan elektronika dan combat management system buatan pabrikan lain. Tidak banyak ruang finansial yang tersedia dalam program fregat yang akan dibangun di Indonesia tersebut sebab nilai kontraknya sudah dipatok sebesar 720 juta US dollar. Kita nantikan saja apakah desain 140 meter tawaran Babcock akan menjadi pilihan Indonesia atau tidak.